tentang kulinernya. Hanya saja mau membandingkan dengan slide berikutnya. Ini cara penjelasan gimana sih perkembangan kuliner Korea di Indonesia bandingkan yang ada di sini. Kira-kira lebih enak mana? Lebih mudah difahami yang mana? Apakah yang berbentuk grafik seperti ini ataukah dalam bentuk tabel? Sebenarnya kenapa sih saya harus menampilkan perbandingan kayak gini, contohnya dan lain-lain. Ini sebenarnya untuk gambaran bahwa gambar itu memudahkan orang untuk memahami sesuatu yang sulit menjadi mudah. Kalau misalnya lewat tulisan, kita mungkin harus bisa memahami bagaimana bentuk kalimatnya, bentuk tulisannya, atau kadang-kadang beda persepsi. Nah, sedangkan kalau dari gambar itu kita bisa mewakili sejuta tulisan, ibarat kita sejuta kalimat yang bisa digambarkan lewat, yang bisa dituangkan lewat gambar. Nah, ini juga sama infografis. Infografis itu adalah bentuk gambar yang menjelaskan secara singkat sebenarnya ini itu apa, gitu ya. Gambar ini apa sebenarnya. Dibandingkan sekali lagi gambar ini dengan slide yang berikutnya. Sebenarnya sama-sama penjelasannya ya. Di sini jenis makanan Korea. Nah, ada kimchi, ada bibimbap, ada gimbap. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini sama seperti ini juga. Nah, bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini ada gambar, kemudian dilengkapi dengan keterangan yang ada di bawah sini. Nah, ini yang membuat orang semakin tertarik, membuat orang jadi paham apa itu perbedaan dari ketiga makanan jenis Korea ini. Dan kalau ternyata misal saya jualan juga gitu ya makanan Korea, ini juga memudahkan buat orang lain yang nggak tahu apapun tentang makanan Korea itu jadi paham. Oh, ternyata ini, oh kegambar bentuknya seperti apa dibandingkan hanya sekedar tulisan aja kayak gini. Nah, inilah kenapa yang pas awal saya bilang kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan penjualan, sebenarnya ada walaupun secara tidak langsung. Kenapa secara tidak langsung? Ya mungkin kalau diteliti nggak sejalan gitulah. Intinya nggak beriringan, tapi ini saling mendukung. Desain, gambar atau apapun itu tuh saling mendukung. Nah, begitu juga pada saat di marketing, kita sebenarnya butuh banget tuh gambar, entah dari foto produk. Kalau hanya sekedar foto produk saja, misalnya ada produk, kita foto, mungkin pakai model, nah itu kurang bisa menjelaskan. Nah, bisa dilengkapi dengan penjelasan gambar, diedit, dikasih editing, misalnya ada detailnya, detail dari produk, itu seperti apa. Nah, ini artinya dalam membuat ini pun, gitu ya, dalam membuat gambar seperti ini mau nggak mau kita harus ada skill untuk desain. Oke, nah ini sama seperti yang tadi juga dalam menjelaskan kita mau nggak mau ya ada gambar apapun, ada visual apapun gitu. Artinya pada saat hanya sekedar tulisan yang ada di sebelah kanan ini kurang menarik perhatian. Artinya itu gini, kalau kita mau bicara dengan seseorang mau nggak mau kan kita nyolek gitu ya, kita negor ya intinya kita nyolek ataupun manggil, hey, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau digambar itu cara kita manggilnya itu lewat sesuatu yang memang menarik. Nah, pada saat saya gambar pada saat buat ini ya saya nyoleknya tanda kutip nyoleknya dengan gambar gadis Korea ini. Lalu kalau misalnya saya hubungkan lagi sekali lagi dengan penjualan, teman-teman tahu bahwa sekarang pengguna internet, market itu dipenuhi sama generasi milenial. Kenapa saya mau terjun ke TikTok, yang dimana di TikTok itu notabene adalah anak-anak muda, remaja, bahkan ada anak kecil juga, gitu ya. Tapi ternyata setelah saya masuk ke sana, saya dalami, nggak hanya anak-anak aja gitu ya, mungkin versinya kita adalah anak-anak alay, nggak hanya membahas tentang hal-hal seperti itu, tapi ternyata ada lebih dari itu. Dan banyak juga mama juga, karena yang kita tahu emak-emak muda itu sekarang sudah masuk ke milenial.
Jadi kalau misalnya pas zaman saya dulu gitu ya, saya ini masuk milenial nggak sih? Kayaknya masih masuk tapi awal-awal lah. Itu kalau sekarang sama milenial, mau dengan tipe milenial ini, mereka lebih suka dengan grafis, gitu ya, lebih suka dengan gambar daripada tulisan. Jadi kalau misalnya tulisan itu lebih kepada bagaimana kita bikin headline atau waktu pas awalnya lah, waktu pas awal yang bikin orang tuh pengen baca sampai akhir, atau ada teknik tersendiri untuk kita merangkai kata sampai orang tuh mau baca sampai akhir. Berbeda pada saat gambar itu bisa membuat orang berpikir sejenak, berhenti untuk melihat sebenarnya apa sih arti dari gambar itu. Nah, ini jumlah penduduk Indonesia ya menurut kelompok umur. Kenapa saya cantumkan ini sekali lagi? Ini untuk bukti, ya evidence, untuk bukti bahwa memang benar sekarang ini didominasi sama milenial. Bahkan untuk pemilihan umum di 2024 aja udah menuju ke sana pikirannya. Oke, ini kayaknya pemilih mulai dari generasi Y dan Z. Berat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita jelaskan ini lewat tulisan, nggak akan ada yang mau baca. Artinya kalau ada yang baca, itu pun hanya sedikit. Itulah sebabnya perlu dituangkan, gitu ya, perlu diubah ke dalam bentuk gambar lah, biar enak dilihat. Nah, kira-kira kayak gini juga nih, berdasarkan persen. Generasi Z, kemudian generasi Y, ini generasi X. Nah, ini baby boomers, biasanya orang tua kita nih yang ada di sini. Gitu. Nah, ini sudah mulai naik ke atas nih generasi Y. Kalau di kantor itu kebanyakan yang kerja juga sudah masuk kepada generasi Y dan generasi Z. Mereka lebih suka sesuatu yang mudah difahami, entah video ataupun tulisan. Ini sama konsumsinya juga, pengguna internet. Oke, sekali lagi pengguna internet, dan juga kebanyakan dari pengguna internet lebih suka lewat handphone, yang dimana kalau lewat handphone itu untuk baca tulisan agak sulit gitu, karena kan tulisannya misal kecil-kecil, kita harus lihat mungkin dari dekat. Nah, ini yang menyebabkan orang itu lebih suka dengan hal-hal yang visual. Kenapa lebih suka ke YouTube, atau mungkin kenapa lebih suka ke TikTok, lebih menarik. Mungkin atau ke Instagram gitu. Jadi dari urutan pun juga sama. Dari platform ataupun media sosial yang tadi saya sebutkan, semua sangat membutuhkan yang namanya visual, desain grafis, dan juga video. Lalu hubungannya dengan Canva apa? Saya ingat waktu pas dulu saya kuliah, kenapa saya sangat menghindari yang namanya mata kuliah yang ada hubungannya sama desain lah. Entah web design lah, atau user interface, atau apalah intinya gitu, karena saya kuliahnya informatika. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngedesain. Gitu. Saya kayaknya paling males gitu untuk ngedesain. Karena belajar Corel, belajar Photoshop yang semacamnya itu tuh menurut aku susah. Yang dimana aku ini adalah orang IT. Saya kenal Canva itu sudah dari 2000 berapa ya? Semenjak saya masih dosen sih. Dan 2 kali saya ngisi pengabdian masyarakat. Jadi dosen itu ada tugas ada tugas yaitu harus mengabdi kepada masyarakat, kita mengajarkan keilmuan kita untuk masyarakat. Nah, itu saya ngisi 2 kali terkait Canva juga untuk kebutuhan pemerintahan. Nah, inilah kenapa itu saya ingat banget di tahun 2016. Ya, 2016-2017. Itu saya ngisi Canva. Nah, di situ tuh orang kalau misalnya butuh buat infografis dan lain-lain di bidang pemerintahan, mereka sulit nyari desainer. Sampai akhirnya ini loh ada solusinya, yaitu Canva. Nah, itu di bidang pemerintahan sampai segitunya. Sedangkan kalau misalnya kita nih, gitu ya, di bidang bisnis, ini malah sangat-sangat deket banget dan sangat-sangat perlu banget yang namanya desain. Itu alhamdulillah terjawab di Canva. Kalau misalnya tahun lalu ya, 2019, saya baru tahu, saya nggak tahu sejak kapan Canva itu bisa untuk editing video. Gitu ya, editing video yang pendek aja gitu, nggak bisa lama-lama. Misalnya untuk edit
YouTube gitu, sekian setengah jam atau apa. Nah itu tuh masih belum lah. Cuma setelah ada fitur bisa editing video di Canva, itu malah jadi semakin jauh kayak pakai Canva aja gitu, untuk melakukan desain grafis ataupun editing video singkat untuk bikin iklan dan lain-lain. Ditambah lagi kita bisa bikin mock-up. Mock-up itu misalnya nih, saya mau ngeluarin kaos, tapi sebenarnya belum produksi, hanya desainnya aja yang ditaruh di dada, misal kayak gitu ya, ada desain apa yang di belakang. Itu kita kayak bikin miniaturnya lah, sehingga pada saat kita pra-launching gitu ya, sebelum launching kita biasanya kan ngiklan. Itu bisa juga kita buat di Canva. Kebutuhan marketing tools. Marketing tools tuh ya mulai dari flyer, kita bikin brosur, lalu kayak bikin pengumuman apa gitu ya, untuk bikin konten di Instagram, bahkan di TikTok pun. Nah ini juga karena beberapa peserta yang ada di kelas TikTok itu juga suka nanya, teh kalau nggak nunjukin muka gimana? Ya udah, kalau nggak nunjukin muka nggak apa-apa, kita bisa tampilkan dengan gambar ataupun sedikit video singkat aja. Nah itu bisa dikerjakan lewat Canva juga untuk kita upload ke TikTok. Artinya seperti itu. Dan juga kebutuhan, jadi gini, awalnya saya rekrut untuk bagian konten untuk di Zaiba ini, saya nyarinya SMK multimedia gitu. Pasti saya nyarinya SMK multimedia. Sampai di mana ternyata kesulitan gitu. Sulit banget lah untuk nyari SMK multimedia yang memang bisa atau ngerti sebenarnya konten untuk marketing tools gimana sih, untuk UMKM tuh kayak gimana. Karena kan kita nggak butuh desain sampai sedetail apa gitu ya, sampai sebagus apa, tapi yang penting bisa nyampein lah gitu apa yang mau dimaksud itu gitu ke dalam bentuk visual. Sampai akhirnya ya udahlah, siapapun kalau nggak SMK multimedia, selama dia tahu komposisi warna, artinya dia tahu kalau warna ini jangan digabungkan sama warna ini gitu. Intinya dia tahu dasarnya warna, lalu kombinasi font dan lain-lain. Selama dia paham itu, ya udah, itu saya terima. Tapi saya bekali dengan Canva ini gitu. Saya ajarkan ya kira-kira sekitar seminggu sampai 2 minggu, dan itu langsung jadi gitu. Dan itu mereka tuh langsung bisa, karena memang sangat-sangat saking mudahnya gitu untuk Canva. Template ada di situ, terus fontnya semuanya ada di situ. Ini aja yang gratis, apalagi yang pro, yang berbayar. Jadi semua fitur itu dibuka kalau yang berbayar. Nah, kalau yang gratis aja itu udah banyak banget yang bisa kita pakai. Nah, itu kira-kira gambaran pengalaman saya menggunakan Canva, memudahkan saya juga untuk ngajarin tim bikin konten. Kalau misalnya tiba-tiba saya butuh untuk bikin flyer, mereka pun bisa, semua bisa dikerjakan lewat Canva, dan nggak butuh desainer profesional lah yang harus ahli Corel ataupun ahli Adobe lah, ahli apa gitu. Cuma kalau ternyata jodohnya dapat tim yang ahli seperti itu, ya itu alhamdulillah. Cuma sampai sekarang Canva pun itu sudah sangat membantu saya secara pribadi dan juga Zaiba. Nah inilah aplikasi-aplikasi yang ribet menurutku sih untuk dipelajari di bidang desain. Jadi kalau misalnya nanya saya, Teteh bisanya yang mana? Gak bisa semua. Jadi hanya sekedar oke, ini tahu fiturnya, oh ya ini gitu. Tapi untuk sampai bisa bikin sesuatu dari situ kira-kira bagus, saya nyerah deh. Nah ini kekurangan dari masing-masing. Corel butuh memori yang besar. Kalau Photoshop ini hanya untuk gambar-gambar yang statis, yang sulit untuk yang bergerak, 3 dimensi itu agak-agak sulit gitu ya. Tapi sedangkan kalau di Canva itu tuh kita nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak butuh memori. Kita bisa kerjakan itu di mana aja. Misal kita pakai laptopnya suami, terus habis itu pindah kerjaan pakai
handphonenya kita, terus gitu pindah kerjaan, tiba-tiba kita mungkin ngungsi ke mertua, karena ini saya juga mau ngungsi ke mertua di komplek, subhanallah ada yang ini juga, jadi memang seperti itu gitu ya, kita harus mengungsi. Nah, di sini solusinya adalah Canva. Kenapa? Karena pada saat kita buka di mana aja, kita bisa tahu, kita bisa dapat tuh hasil kerjaan kita terakhir itu ada di mana, dan semua tersimpan gitu, tersimpan di Canva-nya. Jadi kita nggak perlu simpan itu ada terpaku di handphone ataupun di laptop atau di mana aja. Artinya kita bisa kerjakan hasil kerjaan kita dimanapun dan kapanpun. Ini solusinya adalah di Canva. Sedangkan kalau yang tadi nih aplikasi-aplikasi ini, ya ini hanya bisa terinstall di laptop ataupun PC yang ada di yang memang kita pakai, yang memang diinstal di situ gitu. Terus kalau misalnya mau ngerjain atau mau lanjutin pekerjaannya kita, ya itu tersimpan di laptop situ. Nah ini kurang fleksibel. Dan semua kesulitan itu terjawab di Canva. Jadi kira-kira kayak gini. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, diskusi, atau apapun, silakan, karena ini juga hanya pengantar aja sih di slide ini. Saya pengen fokus untuk diskusi aja pengalaman saya di Canva itu seperti apa. Monggo. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan. Ini harusnya banyak sih ya yang didiskusikan tentang Canva, seputar penjualan. Nanti diajarin nggak Mbak kalau di kelas Canva gambar-gambar yang lebih menjual itu yang kayak gimana gitu? Oh iya, pastinya, karena paling dasar aja itu dikasih tahu, misal perpaduan warna, jangan sampai warna warna yang mendekati nih, ini yang sering saya temuin di Instagram lah, misal mungkin maunya all shop-nya itu identik warna pink, kayak gitu ya, identik warna pink, tapi pemilihan warnanya misal background-nya warna pink muda, tulisannya pink tua. Jadi itu tuh jadi kayak ya jangan gini gitu. Artinya memang nanti Kontras untuk ya. dasarnya pemilihan kombinasi warna itu penting. Terus nanti pemilihan font yang memang ini bagus itu kayak perpaduannya gimana, itu udah mulai dari dasar banget. Bahkan untuk nginstal pun itu udah dari awal banget gitu diajarin. Jadi kalau memang saya nggak tahu sama sekali untuk Canva, ya itu insya Allah nanti dibantu memang benar-benar dari awal sampai akhirnya bisa buat produk apapun gitu, mau produk untuk marketing tools atau produk diri sendiri, mock up dan lain-lain. Itu gitu, tadi slide-nya bikinnya pakai apa Mbak? Bukan pakai Canva ya? Pakai. Oh pakai Canva itu? Iya. Wih, kan Canva ada. Oh tadi slide tadi pakai Canva? Tinggal kan template-nya banyak di situ, tinggal comot aja terus masukin, selesai, cari gambar yang sesuai gitu. Bahkan kalau nyari gambar di Canva yang gratisan juga ada. Itu saya kalau bikin pakai Corel bisa seharian tuh bikin gambar-gambar kayak gitu. Loh, pokoknya pusing lah. Saya tuh inget banget waktu pas kuliah, ampun, yang namanya Corel lah, apalah gitu. Mending nggak deh, nyerah. Bang, ada yang nanya tuh Bang, ada yang raise hand. Oh iya, mana yang raise hand? Mbak Ika. Ya. Ya, silakan. Udah di unmute aja Mbak. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Bang Jen, kelasnya kapan Mbak? Ini assalamualaikumnya ke saya tapi nanya Iya bener, aku bingung gimana sih. Ini Kang Fanto ini. Kang Fanto ini luar biasa nih. Nanti diinfoin Kang kelasnya kapan. Kalau nggak salah tanggal 18 ya, Mbak ya? Tanggal 18 ya? Insya Allah tanggal 18. Tanggal 18 Januari. Berapa lama kelasnya? 2 minggu ya? 2 minggu, 15 hari. 15 hari, 2 minggu lebih sehari. Konon katanya ada fitur berbayar dan fitur gratisan di Canva itu.
Iya, benar. Kalau misalnya ditanya fitur yang berbayar itu salah satunya ngilangin background. Tapi sebenarnya kalau untuk ngilangin background kita bisa pakai aplikasi di luar, misal kayak remove.bg atau yang lainnya gitu. Itu bisa tanpa berbayar. Jadi kalau ada fitur-fitur yang nanti bisa dibantu pakai aplikasi lainnya. Tapi nggak banyak kok gitu. Jadi berbayar yang di Canva itu lebih ke template, lebih ke font-font yang ada berbayar atau elemen-elemen yang adalah yang memang itu harus Sama berbayar. foto ini, Mbak, foto-foto yang lebih pro. Oh iya benar, foto-foto. Nah kalau misalnya foto-foto itu kalau nggak ada di Canva itu saya ngambilnya yang gratis di FreePix. Nah itu kan udah jelas gratisnya kan. Tapi memang pas kita buka FreePix itu dilihat lagi ada yang berbayar ada yang enggak. Nah itu bisa saya ngambilnya di FreePix salah satunya. Jadi Ya, ada banyak solusi untuk dapetin gambar. gambar gratisan banyak lah ya. Saya biasanya ngambilnya di unsplash.com. Nah itu juga salah satunya. Ini ada Mas Fajar malah menyerang mau tanya nih, Canva itu bisa diinstal dari PS ya? PS apa? Maksudnya PS itu pemuda setempat. PS. Iya, maksudnya PS di saya tuh PlayStation. Benar. PlayStation apa ya? Play PS Store, ya? Play Store, Mbak. Oh, Play Play Store. Store. Play Store. Halo Akbar. Makanya App Store sih. Iya, padahal sama juga. Iya, benar, bisa. Jadi nah ini juga nanti apa namanya yang membedakan di kelas ini kan biasanya pakainya aplikasi gitu ya, diinstal di aplikasi. Itu juga kadang-kadang butuh banyak memori. Nah, sebenarnya kalau yang di Canva fiturnya itu terbatas kalau dibandingkan pakai apa namanya lewat browser gitu yang pakai canva.com. Nah, nanti selama di kelas kita belajarnya itu pakai HP, tetap nggak harus pakai laptop gitu, tapi kita bukanya lewat browser. Saya coba izin ya, Bang, share Ya, screen ya. lagi deh. Monggo. Ini saya contohin lewat handphone. Kan biasanya kalau kita buka itu, kita buka di sini ya, di aplikasi Canva-nya ini ya. Nah, ini sebenarnya, waduh, ya gitu. Nah, ini fitur-fiturnya nggak selengkap yang ada di website gitu. Karena kalau misalnya lebih utamanya di website, karena terbatas. Contoh nih, ada yang pernah tahu nggak kalau ternyata Canva itu bisa bikin landing page? Ada yang tahu landing page? Wih, beneran. Serius, aku udah pernah nyoba. Wih, Itu ada fiturnya untuk bikin landing page-nya. Jadi kalau yang kemarin di grup ya Bang ya, nggak tahu di grup mana sih, aku juga nggak tahu, kebanyakan grup. Pokoknya ada yang nanya gimana bikin landing page, di Canva juga bisa. ya. Di grup Nah, itu yang pasukannya Bang Jen. ya itu. Nah, kalau di aplikasi ini kayak semacam landing page, bikin mock-up, ini agak terbatas di sini. Jadi saya ngasih solusi atau jalan tengah yang nggak mau pakai laptop atau belum punya pakai laptop, ya tetap pakai handphone tapi bukanya lewat browser. Nah, ini misal buka lewat Chrome, bukan Pak. Nah, nanti di sini ini kita bisa dapat semua fitur yang lewat web. Jadi ada beberapa keunggulan. Pertama, kita nggak perlu install. Yang kedua, kita dapetin full fitur yang lewat web. Jadi nanti tutorialnya atau selama di kelas kita pakai yang lewat sini. Jadi kalau misalnya yang memorinya penuh atau apa, ya udah nggak apa-apa, kita lewatnya lewat sini seperti itu. Itu Bang. Ya, oke. Belajar otodidak bisa nggak ya Kak? Jadi pengen coba belajar otodidak ya bisa aja sebenarnya ya, cuma Bisa. kalau belajar otodidak cuman ya berarti butuh effort lebih banyak kan, butuh coba-coba gitu ya, butuh ya try and error lah ya. Nah makanya
rencana Mbak Vera akan bikin kelasnya, kelas Canva ini supaya yang mau belajar itu nggak ngabisin waktu gitu loh. Jadi kita benar-benar belajar udah proven gitu ya, teknik-teknik yang semakin signifikan gitu efeknya ke penjualan. Jadi nggak cuma coba-coba lagi, nggak ngabisin waktu, nggak ngabisin tenaga buat belajar atau otodidak, nggak ngabisin waktu untuk belajar sendiri. Kalau ditanya bisa ya bisa-bisa aja gitu ya. Cuma ya tergantung nanti seberapa cepat belajar otodidaknya, ngabisin waktu atau enggak gitu. Ya begitulah. Nah, kalau misalnya boleh cerita Bang, jadi saya diskusi dengan Bang Fandi. Fandi itu konten kreator di Bandung juga. Di situ tuh ya dia punya agensi juga kan. Dia sesuai dengan prediksi dia, aslinya dia prediksi itu nanti ada di 2024 saat 2025 susah banget sih. Tahun itulah yang marketing itu melek, terus desain kebutuhan desainnya itu baru ada di tahun segitu, tapi karena ada corona ini gitu ya, efeknya jadi dipercepat. Nah, jadinya setelah pandemi ini selesai, nah diprediksi kebutuhan untuk kebutuhan untuk digital marketing ini nih bakalan tinggi gitu. Jadi karir ke sana. Jadi misal orang yang mungkin selama pandemi sulit dapat kerja atau seperti apa, ada skill untuk desain ini pun bisa membantu karena memang kebutuhannya banyak. Misal untuk penyedia jasa konten di Instagram itu banyak dicari. Terus untuk desain mockup atau untuk desain marketing tools itu juga banyak dicari gitu. Karena semuanya udah pada melek bahwa ini online shop nih, belanja tuh lewat online gitu. Nah, sedangkan kalau belanja lewat online berarti kan visualnya harus bagus, nggak hanya sekedar upload selesai, tapi harus dituangkan ke dalam bentuk copywriting ataupun visual gitu, Bang. Oke, jadi sebenarnya peluang penghasilannya bukan hanya dari kalau misalnya saya jualan online, terus saya belajar Canva, terus saya jadi bisa bikin desain-desain produk yang bagus ketika saya bisa Canva, bukan hanya itu ya, tapi bisa aja misalnya kalau saya mau bikin agensi desain gitu ya. Jadi orang-orang yang mau bikin desain yang bagus-bagus bisa ke saya, bayar ke saya. Saya kalau udah kerepotan saya bisa rekrut tim yang saya ajarin Canva juga, terus mereka bikin desain gitu ya sesuai dengan permintaan orang. Itu jadi sumber penghasilan baru ya. Iya benar, karena kan kalau orang mau mulai bisnis tuh pasti minatnya tuh saya jualan apa ya, produk apa ya kayak gitu. Tapi padahal nggak harus produk gitu, jasa pun apapun yang kita bisa itu bisa kita jual gitu ya, tanda kutip kita bisa jual, termasuk skill desain ini. Oke, keren. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Iqbal. Malaman Jenderal dan Mbak Vera untuk investasi kelasnya berapa ya? Berapa ya, Mas Fuad? Mas Fuad itu. Pendaftar apa? 20 pendaftar pertama tuh 199.000. 20 pendaftar pertama 199.000 selama 15 hari ya? Ya. Oke. Ya, 199.000 belajarnya selama 15 hari. Ini murah banget sih. Full video tutorial. Full praktek berarti ya? Full praktek, jadi video tutorial mulai dari yang awal sampai step-stepnya gitu kan. Jadi nggak hanya full tulisan dan lain-lain ya, sesuai dengan tadi ya yang sudah saya jelaskan. Semua dibantu kalau dari sisi visual. Kalau tulisan itu agak berat untuk jelasinnya atau pahaminnya. Itu Mas Iqbal nanya lagi. Lalu sepertinya diajarkan cara bikin video dan animasinya juga. Contoh videonya seperti apa? Oke, sebentar ya. Saya juga lagi nyari. Sama ini Mbak, kalau ada desain-desain yang lain.
Ya, ngobrol dulu Bang, saya nyari. Iya, seru bro. Ya, kalau saya juga sebenarnya saya bisa Corel sih ya, bisa Corel. Jadi saya bisa desain sendiri dan belum pernah nyoba Canva juga. Ya, pengen belajar juga. Cuma karena saya memang terbiasa dengan Corel, ya apa ya? Jadi kalau desainer tuh punya punya feel di software tertentu gitu ya. Jadi yang udah biasa Photoshop ya dia akan main Photoshop aja, yang biasa Corel di Corel aja. Nah, ini kalau ada yang mau punya skill desain baru, ya mungkin bisa nyeriusi di Canva ya. Biar apa ya? Biar lebih dinamis gitu ketika bikin iklan nggak cuma tulisan aja gitu ya. Karena kalau misalnya di Instagram itu banyaknya emang gambar-gambar ya Mbak ya. Iya benar, gambar, video. Nah ini sebenarnya videonya saya buat desainnya di Canva ya. Sebenarnya video tutorial singkat di TikTok. Kelihatan nggak? Ada nggak sih Bang Kelihatan, Mbak. keluar? Nah ini videonya ya, jadi fokus ke videonya. Jadi saya buat tutorial untuk apa namanya bikin story di Instagram. Nah ini saya ngeditnya di Canva. Ini salah satunya kayak gini. Jadi ada mockup handphone, lalu untuk bikin transisinya, pindah-pindahannya seperti itu. Ini di Canva. Ini sih salah satunya. Terus ada lagi kayak saya buat ini iseng buat lagu kayak gitu kan. Ini ada lagu, terus ada apa sih namanya? Apa sih subtitle? Kok subtitle sih? Itu loh tulisan lirik. Liriknya. Nah, ini juga dari Canva juga. Untuk video-videonya sih gitu. Nah, ini juga yang kayak gini-gini ini saya buatnya di Canva karena cukup singkat ya. Jadi sekali lagi kalau untuk kebutuhan apa namanya YouTube, nah ini agak kurang gitu. Fiturnya hanya sampai di sekian menit lah. Karena saya pernah nyoba untuk video lebih panjang itu jadi berat, jadi nge-lag. Nggak tahu laptop saya, nggak tahu apa, pokoknya nge-lag aja gitu. Jadi mungkin cukup memberatkan seperti itu. Ini contoh-contoh video yang saya buat lewat Canva. Ini juga saya buat tutorial Canva, ini aja yang nonton sampai 163.000. Berapa? 163.000? Iya ini 16K nih yang ada di ini. Yang kelihatan nggak sih? Yang di atasnya jilbab kuning. Itu kan ada 163K. Artinya memang di luar sana tuh banyak yang belum tahu sebenarnya aplikasi Canva itu kayak gimana, terus cara penggunaannya kayak gimana gitu, maksimalinnya gimana gitu. Nah, ini kayak ya tutorial gini ternyata cukup banyak, dan teman-teman kalau memang untuk bikin konten bisa bisa digunakan entah di Instagram, entah di TikTok. Ini sangat dicari lah. Gitu kira-kira Bang. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Asrida Bunda Vera, kalau edit di Canva bisa dicetak jadi brosur atau banner nggak sih? Bisa. Nanti kalau misalnya nggak akan pecah, itu tergantung kita pilih resolusinya. Jadi kalau memang untuk banner, berarti pilih template-nya yang untuk banner. Kalau banner kan ukurannya besar, atau kita bisa custom. Itu harus yang pro nggak? Nggak harus yang pro. Nah, jadi gini, saya share lagi deh, coba. Nah, yang kayak gini-gini juga pasti diajarin gitu untuk bikin banner, untuk bikin apa. Nah, biasanya kalau yang awal-awal dia itu gitu ya, untuk bikin sesuatu dia hanya ngambil template yang ada di sini.
Padahal kan template-nya macam-macam ya. Ini untuk Instagram, ukurannya sudah disesuaikan sama Canva-nya gitu. Jadi kalau untuk Instagram ini, untuk stories gini. Jadi pada saat kita salah menggunakan template itu juga jadinya nggak sesuai ukuran. Nah, lalu kalau mau bikin banner, silahkan. Ini ada custom size, tinggal pilih mau kayak gimana gitu. Mau ukurannya berapa kali berapa gitu, itu diukur dulu biar nggak pecah. Walaupun nanti di dalam Canva-nya ini jadi kecil, tapi jadinya itu tuh pixelnya jadi gede. Kan sebenarnya pecah itu karena kecilnya pixel. Nih kayak poster itu ukurannya beda lagi. Seperti itu. Ini banyak banget. Nanti insya Allah dikupas. Tapi kalau cuma untuk di smartphone, nggak usah cari yang besar resolusinya ya. Iya benar. Kalau misalnya di handphone, iya sekali lagi ya itu tadi. Untuk apa nih kegunaannya dulu. Gitu. Ya. Jadi mau bikin spanduk, bikin baliho juga bisa ya? Bisa. Malah ada tuh ini apa namanya, teman dia belajar Canva gitu ya sekilas. Awalnya cuman untuk belajar bikin feed Instagram, tapi ternyata setelah dia tahu oh ternyata bisa ya bikin brosur. Jadi yang brosur yang lipat 3 itu loh Bang. Ingat ya? Tahu nggak? Iya. Nah itu tuh dia ngulik di situ, dia bikin di situ untuk brosur itu, dan akhirnya dia kayak buka percetakan gitu kan. Udah dibuat semuanya dari Canva. Jangan-jangan bisa buka jasa ini juga bikin undangan kawinan ya? Iya benar. Iya di situ. Oh iya. Bikin kayak menu makanan. Dia ngerjain itu tuh. Bikin menu makanan. Ya. Banyak banget peluang penghasilan selanjutnya ya. Jadi sebenarnya nggak terpatok untuk jualan online aja. Ketika teman-teman punya bisnis online, punya jualan online, nggak hanya terpatok dari situ, nanti sumber penghasilannya bisa kemana-mana gitu ya. Nanti kalau untuk jasa nanti bisa rekrut tim gitu ya, bikin usaha jasa ya, tadi misalnya desain kartu undangan, desain brosur apalah gitu ya, untuk sekolah-sekolah gitu. Daripada mereka bayar desainer mahal-mahal, udah aja bayar kita gitu. Kita bikinnya mudah pakai Canva gitu kan, nggak perlu ngabisin waktu, tapi tetap berkelas gitu ya. Iya betul. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas David. Seandainya ikut kelas yang sekarang, kedepannya bila Mbak Vera buka kelas lagi, bisa jadi affiliate nggak Mbak? Oh bisa dong ya? Bisa, pasti bisa. Jadi alumni itu sebenarnya otomatis jadi affiliate, jadi bisa ikut lagi di kelas selanjutnya, di angkatan selanjutnya, dan dapat uang jajan. Bisa riset lah. Nah jadi kalau misalnya ikut terus habis itu ada yang kelupaan nih gitu ya, bisa jadi affiliate juga. Ngasah terus ya. Iya benar. Nah itu nanti kan juga pasti dibuatkan kayak grup alumni gitu kan Bang. Nanti kalau ada yang terbaru atau ada tutorial apa gitu yang terbaru, bisa di-share di grup situ gitu. Jadi selalu upgrade. Dan sebenarnya waktu belajar yang 15 hari itu formalitas aja sih ya, karena nanti ada grup alumni dan itu bisa belajar selamanya sebenarnya gitu kan. Iya benar Bang. Gitu. Apalagi nanti video tutorialnya bisa ditonton berkali-kali juga kan. Iya betul. Jadi kelasnya itu 199.000 untuk pertemuan formalnya yang 15 hari, plus nanti ada grup alumni yang itu bisa dimanfaatkan seumur hidup gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Tanya lagi dong, takut ada yang kelewat nih. Nggak ada ya, udah ini udah terjawab. Mbak, ini Canva itu emak-emakable nggak Mbak? Wah banget. Jadi gini. Ya? Jadi gini untuk gambaran. Waktu pas saya masih dosen yang tadi saya ceritakan, itu saya ngajarin pegawai ASN di pemerintahan, kebayang ya umurnya di atas 40-an rata-rata, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang awalnya ini sampai kejadian untuk login, untuk daftar harus pakai email,
dan nggak tahu emailnya yang mana. Oh ini saya dibuatin anak lah atau apa kayak gitu. Jadi sampai segaptek itu, dan ternyata setelah kelas itu selesai, itu kelasnya 2 hari kan. Setelah itu kelas itu beres, ya mereka bisa gitu dikasih tugas dari atasan untuk bikin infografis atau laporan apa gitu. Bahkan untuk bikin presentasi, mereka yang awalnya hanya standar pakai PowerPoint itu bisa dikerjakan lewat Canva dengan template macam-macam gitu. Jadi ya kebayang Bapak 45-50 yang dari awal nggak tahu emailnya apa, ibu-ibu juga passwordnya nggak tahu ini dibuatin anak, itu aja bisa gitu. Oke. Itu Mas Fuad ada yang nanya tuh transfernya kemana Bang? Mas Fuad tolong ditulis nomor WA-nya. Daftarnya nanti ke Mas Fuad. Nanti Mas Fuad akan ngasih instruksi kemana transfernya. Mbak Vera. Hadir, ada Eyang, astagfirullahaladzim, kirain nggak ada. Kaget aku. Ya Eyang. Mbak Vera kalau pakai Canva bisa warnanya bisa dibuat Bisa. gradasi. Oh. Luar biasa. Apa warnanya apa? Iya bikin warna gradasi bisa nggak di Canva? Bisa dong, kan ada ini fitur gradasinya kan? Ada ya? Ada. Kok fitur gradasi apa sih? Elemen gradasi. Oh ada. Iya ada. Kalau misalnya ternyata nggak ada, nanti ada triknya untuk membuat itu ada. Oh. Pertanyaannya jangan gitu ya. Pertanyaannya apa yang nggak bisa dilakukan sama Canva gitu. Iya benar. Oh, banyak kalau gitu jawabannya Bang. Itu ada pertanyaan dari Mbak Nina. Mbak tanya dong, saya pernah bikin di Canva gitu, tapi pas udah selesai kok hasilnya nggak ada. Nggak bisa ke save gitu, tapi ada juga sih yang bisa ke save. Oh, itu mungkin waktu pas desain ada elemen atau font atau apapun yang berbayar yang dipakai. Jadi kalau misalnya mau download, itu harus bayar dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada make elemen yang pro, jadi kan kalau misalnya itu kita harus perhatikan dulu mana yang free, ada yang pro gitu. Pokoknya ada yang gambar mahkota, nah itu nggak bisa dipakai. Gitu. Nah ini fungsinya belajar ada gurunya kayak gini. Jadi nggak coba-coba dan nggak bingung sendiri. Jadi biarin gurunya yang bingung. Iya. Tanya lagi, kan ini aplikasi bisa berbasis website dan menggunakan akun gratis ya. Nah untuk hasil akhir ekspor mungkin Wah, ini ada. kan pertanyaannya. Nah ini enggak apa manggilnya Bang Iqbal. Iqbal. Ya, enggak. Jadi selama yang dipakai itu foto, elemen, font, itu jangan yang milih yang pro. Gitu. Karena kalau misalnya tetap dipakai waktu pas di-download pasti ada tulisan Canva. Itu saya sering banget tuh lihat entah di Facebook atau di mana gitu ya, bikin flyer, terus dia pakai komponen atau gambar yang pasti itu berbayar, masih ada bayangan tulisan Canva-nya gitu, watermark Canva-nya gitu. Nah itu tuh ya udah ketahuan sebenarnya, ya nggak apa-apa sih, cuma malu-maluin aja gitu, ketahuan kalau kita tuh pakai Canva gitu. Jadi lebih baik kalau memang mau pakai itu, pakai elemen atau apapun gitu ya yang ada di Canva, perhatikan jangan pakai yang tulisan pro atau ada gambar mahkotanya, biar nggak keikut tuh gitu tulisan Canva-nya. Oh bisa ya, nggak ada watermarknya bisa ya? Bisa, selama kita pakai yang free itu. Oke. Ya. Tuh Mbak Vera tanya dong, kalau di Canva bisa buat logo transparan nggak? Logo transparan tuh kayak mana sih? PNG. Oh, bisa. Oh, yang maksudnya background-nya nggak ada? Iya, itu. Oh, kalau misalnya untuk upload terus background-nya nggak ada, di Canva itu harus berbayar. Jadi masuknya yang pro. Jadi kalau misalnya mau ngilangin background-nya, pakai aplikasi pihak ketiga. Kalau saya pakainya remove.bg. Remove.bg. Nah, ini. Salah kan B-nya kebanyakan. Remove.bg. Share screen dong. Oh, ya deh. Saya nyoba. Itu saya ngetiknya di situ. Oh iya. Coba deh. Duh, mana nih?
Nah, ini saya coba tambahin deh. Remove.bg. Nah, ini salah satu aplikasi yang enak banget. Bisa lewat handphone, tapi sekali lagi bukanya juga harus lewat browser. Nah, ini kita tinggal pilih gambarnya. Misal mau gambar apa. Yang penting pada saat memilih gambar, kita tentu yang fokus. Jadi walaupun rame-rame, nanti itu bisa. Yang penting gambar yang jadi utamanya itu ada fokus. Coba deh gambar apa ya? Coba deh. Saya nyari gambar dulu. Tuh foto tuh. Misal ini ya. Udah di-upload, nanti langsung background hasilnya langsung keluar. Tada, hilang. Backgroundnya tadi nggak ada. Jadi hanya gambarnya saya ini aja. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berbayar di Canva, malah enak lagi. Nanti ada pilihannya tuh, mau downloadnya, mau pakai background atau enggak. Begitu. Oke, terus ini ada pertanyaan. Kalau daftar kelas langsung jadi affiliate ya Mbak? Apa harus invest berapa rupiah lagi? Nanti ngobrol sama Mas Fuad aja ya. Iya, Siapa tahu bisa gimana caranya bisa daftar gratis? Apakah ngajak berapa orang misalnya gitu? Nanti tanya ke Mas Fuad aja. Itu Mas Fuad udah ngasih nomor WA-nya di atas. Mbak Vera. Hadir. Trial dong, live. Langsung bikin dari Canva yang sederhana aja gitu loh gambar. Asik. Bikin apa? Dong, biar kita yakin. Bikin apa, karosel? Ya bebas, terserah. Yang simpel aja, yang simpel. Simpel aja, sederhana. Kalau yang rumit nanti di kelasnya aja. Ntar dulu. Biar dia mikir dulu. Ini bikin apa dulu? Bikinin aja Mbak, bikin PowerPoint tadi Mbak. Bikin PowerPoint. Cara bikin slide PowerPoint tadi itu seperti apa gitu caranya? Oke lah. Coba ya. Jawab pertanyaan dulu, hei. Hah? Jawab pertanyaan dulu. Oh, apa jawab pertanyaan? Itu kelasnya nge-zoom lagi, Bang. Kelasnya via apa? Oh, jadi grupnya diskusi dan lain-lain itu lewat WhatsApp. Zoom juga ada dan nanti video tutorial. Jadi Zoom ini nih lebih ke validasi prakteknya sih, karena kan semua sudah disampaikan lewat video tutorial kan, terus nanti diskusi atau mungkin ada kesulitan atau apa itu lewat WA. Nah, Zoom-nya nggak setiap hari nge-Zoom juga. Ya. Nanti ada jadwal Zoom-nya untuk apa ya, lebih interaktif lah ya. Iya, benar. Kalau ada yang bingung dengan tulisan gitu ya, tanya jawab dengan tulisan. Tapi video tutorialnya insya Allah udah jelas ya? Insya Allah lah. Oke. Mbak, ikutan kelas dapat Canva Pro kah? Waduh, ini saya kasih tahu nih harganya Canva Pro berapa nih? Berapa dolar ya? Nggak lebih mahal daripada MacBook Pro lah. Iya benar. Ada lagi pertanyaan? Bikin logo akap squad, Kang. Ya, coba demoin, Mbak. Bentar. Nah, ini saya coba share screen untuk harga. Tuh, harganya segini. Per bulannya $13. $13. $13 tuh berapa? 14.000. Ya, segitulah kira-kira. Jadi ini biayanya segini. 195.000 sebulan. Yes. Nah, iya tuh, setuju banget. Coba bikin satu. Oh, oke. Jadi ini apa nih? Pakainya browser ya? Pakai browser atau pakai handphone? Yang mudah aja, yang mudah. Yang gampang aja. Pakai browser.
Ya, ada. Setiap mau bikin harus lewat browser, makan kuota banget ya? Enggak juga sih ya. Ya itu makanya pilihan. Kalau misalnya mau pakai, tapi nggak benar-benar ngabisin kuota, nggak kayak kita lihat video juga. Iya, nggak kayak nonton YouTube lah. Iya. Sama kayak kita buka-buka blog aja, karena ini aplikasinya ringan kok, nggak terlalu berat. Ya, ini sambil Mbak Vera live bikin, udah. Oke. Bikin apa ini? Ya bebas. Jadi Ini aja import gambar plus bikin tulisan gitu loh. Jadi yang jadi lebih kelihatan menarik. Ya kayak tadi aja desainnya PowerPoint yang Mbak Vera itu kan menarik oke. tuh. Ntar, saya nyari template dulu untuk PowerPoint. Karena ada banyak pilihan. Di sini deh. Ada nggak? Create, design, terus kita pilih yang presentation. Nah, di sini ini makanya enaknya itu sudah dibuat ukurannya masing-masing, pixelnya masing-masing. Jadi nggak akan pecah kalau kita pakai, saya milih presentation, jadi nanti template-nya yang ada secara otomatis juga muncul. Kok agak lambat? Oh iya, sambil ngezoom tuh agak melambat ternyata. Itu Mbak V. Hah? Apa? Ya, baikan aja itu. Tuh ini. Nah, ini tuh template yang teman-teman bisa pilih. Udah muncul belum sih? Di aku udah muncul loh. Belum muncul, gambar ada baru. Nah, udah baru muncul. Nah, misal kita cari tipe-tipenya lah. Nah, ini misal untuk marketing presentation. Kita klik di sini. Nanti secara otomatis muncul semuanya. Kita mau yang mana di lembar sebelah kanan. Kayak gitu, tinggal kita masukkan aja. Misal ini deh. Oke, nah ini kan kita tinggal ganti aja gambarnya. Misal mau gambar yang ada di apa ya? Gambar apa ya? Makanan. Nah, bentar. Gambar makanan. Beneran nih, efek zoom lambat banget. Ini aja lah, ini ada makanan. Nah, kalau yang ada tulisan pro gini jangan dipakai. Kalau misalnya dipakai, nanti ada gambar, ada kanvanya, ada watermark kanvanya gitu. Jadi lebih baik cari yang free. Nah, pro, banyak yang pro. Kita nyari lah makanan, food. Mana yang free sih? Nggak ada yang free. Iya, kalau gambar memang agak sulit nih untuk free-nya. Orang ini. Iya, ada yang lain. Ya udahlah, nyoba ini aja lah. Misal pakai yang ini. Nanti ada tulisan atasnya free tuh. Itu yang ada cabenya di atas tuh. Itu free tadi. Cabe. Ini. Ya, oh iya benar. Nah, ini tinggal drag aja. Secara otomatis langsung berubah. Ini misal saya ganti foto saya lah. Nah, ini juga kita bisa upload foto dari luar. Oh, dia size-nya langsung menyesuaikan ya? Yes, benar. Wih, karena sudah sesuai dengan template. Nah, ini kita juga bisa milih teksnya, tinggal diubah. Kita mau ganti makanan enak. Wah, ini bisa nggak kepake nih Corel saya. PowerPoint juga nggak pakai nih, Bang. Vera. Nah, ini udah cukup lah. Misal untuk sederhananya kira-kira.
Wis. Kalau misalnya nih mau dibikin animasi, kan tuh ada yang nanya tuh. Kalau mau dibikin animasi gimana? Ini tinggal diubah aja bentuknya ke dalam bentuk animasi mungkin atau seperti apa. Ini bisa. Gitu kira-kira. Nah, pada saat download, saya kasih tahu. Nah, ini downloadnya juga ada pilihan. Tipenya apakah standar atau presenter view. Karena ini dari apa ya PowerPoint, maksudnya untuk presentation gitu ya dari PowerPoint, nanti bentuknya juga bisa kayak PowerPoint tadi. Nah kalau misalnya dalam bentuk gambar aja gitu, untuk gambar aja ya udah, ini tinggal download aja, kita tinggal pilih mau yang kayak gimana. Atau yang paling bagusnya di Canva itu dia bisa nyambung ke beberapa aplikasi kayak gitu. Bahkan ya yang saya udah baca-baca, di misal nih kita lagi desain khusus untuk kaos, terus kita bisa kirim ke Canva sana ya, kantornya Canva, kemudian dicetak nanti sudah dalam bentuk kaos. Wih, keren. Tapi sayangnya ada di sono, jadi Canva Indonesia belum ada. Mungkin kalau Canva udah masuk Indonesia dan ada kantornya di Indonesia, kita tinggal kirim, send, langsung dalam sudah tercetak ke dalam bentuk itu kaos, udah jadi langsung dikirim desain ala kita. Gitu. Tuh ada yang nanya tuh, emang apa bedanya lari ke browser dengan ke Opera Mini? Opera Mini kan browser ya? Opera Mini itu browser. Jadi browser itu aplikasi untuk membuka website. Jadi ada Safari, ada Chrome, ada Opera, ada Mozilla, ada Internet Mozilla. Explorer. Itu zaman kawan pakai Internet Explorer. Gitu. Jadi bukanya terserah, yang penting di browser tadi, di salah satu aplikasi browser tadi. Gitu, Bang. Eyang, mana ya? Kabur nih. Mantap. PowerPoint jadi nggak kepake ini mah. Iya benar. Ya ini teman-teman yang biasa ngajar, yang guru, dosen itu bisa pakai Canva ya untuk ngedesain slide-slide presentasinya. Jadi biar nggak garing gitu ya. Soalnya saya suka gimana gitu kalau ngelihat slide-slide para dosen. Kok langsung jelek. yang hanya polos terus tulisan aja. Iya, terus dicontek sama mahasiswanya kan, semua tulisannya dipindahin ke slide. Bener. Duh ya Allah, itu teman-teman aku. Ya begitulah. Itu karena belum pada mengenal Canva. Ya, belum ada Canva juga zaman Bang bisnisnya ya. Ikut kelas 109 berapa biayanya tadi? 199.000 kita menguasai Canva aja kita bisa jual lagi ya, bisa dapetin. Iya makanya dapat satu project lah ya. Bisa dijual, misalnya jual 100.000 aja. 2 project balik modal. Iya. Nah, ini Bang, malah kalau misalnya nih ya, kalau ternyata sudah ada yang memang ahli, udah concern banget ke Canva, Bang Jen kalau ada proyek bisa lah dikasih ya. Oh iya betul. Ya, baru ingat saya. Ya, jadi saya itu banyak teman-teman yang kebingungan dengan jasa pembuat konten sebetulnya. Jadi mereka pengen konten iklan itu terima bersih aja. Nah, saya kadang udah dikasih ke teman-teman ini tolong digarap gitu. Tapi kadang nggak kepegang sama mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menguasai Canva, punya desain-desain yang bagus, nanti bolehlah ngobrol sama saya, ngobrol sama Eyang, Mas Fuad, sama Mbak Vera. Ini kita punya desain-desain bagus nih, kalau ada project boleh dikasih. Nah itu nanti insya Allah kita garap bareng lah. Gitu. Jadi selanjutnya akan panjang lah cerita kita. Nggak cuman kelas selesai udah gitu ya. Iya betul. Insya Allah ada jadi peluang keran rezeki yang baru.
Oke. Sembilan aja. Cukup ya kayaknya. Ada lagi? Ada lagi Nggak teman-teman? apa-apa kok, ditanya aja. Atau nanti ngobrol di WA lagi ya? Ya boleh. Kalau misalnya bingung, sekarang masih belum kepikiran, bisa lewat WA, tanya detail, atau kalau lebih penasaran lagi bisa ikut kelasnya. Ya ini ada poster kelasnya yang tanggal 18 nanti. Jadi yang akan dipelajari itu ini 1, 2, 3, 4. Ini 4-nya nggak ada ya? Gimana Iya, bikin? tempatnya misterius. Nah, nanti mudah-mudahan ya kalau misalnya waktunya cukup, saya tambahin deh bikin landing page. Wih. Mudah-mudahan waktunya kalau ada berlebih saya tambahin gimana cara bikin landing page. Itu yang marketing tools apa aja tuh? Marketing tools itu semua hal yang dibutuhkan pada saat marketing. Contoh, mockup gitu. Terus bikin flyer. Kayak tadi mungkin mau bikin kartu ucapan. Kan kalau sekarang nih di bingkisan di packing itu suka ada kartu ucapan, bikin kartu nama, bikin apa lagi ya, pokoknya segala hal yang memang dibutuhkan di marketing. Flyer kayak iklan gini juga yang misal buka kelas atau apapun itu bisa bikin untuk giveaway atau diskon atau apapun, nah, itu bisa. Atau mungkin untuk desain produk gitu ya. Desain testimoni bisa nggak, Mbak Fe? Nah, testimoni bisa karena biasanya kan kalau testimoni itu hanya screenshot terus habis itu udah upload aja. Nah, itu Jadul banget. ada salah satu cara Ada yang bikin itu ya? menarik gitu. Iya, benar. Jadi pokoknya kebutuhan marketing tools itu ada nanti di sini. Oke, ya jadi ini poin-poinnya, ini outline yang akan teman-teman pelajari, akan kita pelajari. Ini insya Allah juga saya juga akan ikut belajar di kelas Canva ini. Jadi selama 2 minggu lebih sehari, insya Allah kita akan fokus belajar, dan nanti pasca kelasnya selesai, sebenarnya kelasnya aja yang selesai, tapi pertemuannya nggak selesai karena bersambung di grup alumni dan kita bisa ngobrol banyak di sana, belajar hal-hal baru gitu ya. Dan kalau yang jadi poin penting saya itu sebenarnya tiap orang bisa sih belajar Canva sendiri gitu ya, otodidak belajar sendiri, apa susahnya lah, tinggal ngoprek gitu ya, tinggal coba-coba gitu. Cuma yang saya amati kan saya sering lihat ya di beranda Facebook saya misalnya, teman-teman yang upload gambar, ini saya tahu nih pakai Canva nih, saya tebak ini pakai Canva nih, cuma apa ya, saya tuh malu sendiri ngelihat gambarnya gitu. Ini kok gini-gini amat ya, gambarnya, desainnya itu terlalu seadanya gitu, jadi nggak memperhatikan estetikanya, nggak memperhatikan kira-kira orang tertarik enggak dengan desainnya, terus kira-kira membuat orang ngeh enggak dengan goal dari gambar itu, tujuannya apa segala macam lah gitu ya, termasuk tadi pemilihan warna, font dan lain sebagainya gitu. Itu tuh nggak diperhatikan sama kebanyakan teman-teman di luar sana yang ngulik Canva sendiri ya, yang coba-coba Canva sendiri. Nah, jadi insya Allah kelas ini akan bikin kita belajar dengan teknik ya, dengan ilmu. Jadi nggak sekedar bikin-bikin aja gitu. Jadi kalau cuma bikin-bikin aja ya semua orang juga bisa lah gitu ya. Ya anak saya yang masih SD juga bisa gitu ya ngerjain Canva kayak gini, bikin-bikin gambar pakai smartphone gitu. Tapi ya ada poin-poin yang harus lebih diperhatikan supaya impact ke penjualan itu lebih terasa gitu. Jadi kita goalnya kan ke sana ya. Goalnya si gambar kita itu akan jadi media iklan kita.
dan media iklan kita, otomatis itu akan langsung ngefek ke penjualan, ke omset penjualan kita. Ya, kita pengen semakin bagus desain gambarnya, semakin bagus desain media iklannya, semakin besar juga peluang penjualannya, potensi penjualannya. Oke gitu teman-teman, nanti tadi udah diinfoin yang akan daftar boleh daftar ke Mas Fuad, nanti di info lagi lah di grup ya, nomornya Mas Fuad, kontak Mas Fuad, nanti boleh ngobrol ke Mas Fuad. Termasuk tadi yang kalau misalnya mau saya pengen daftar gratis, bisa gimana caranya? Saya bawa berapa orang nih gitu, nanti ngobrol sama Mas Fuad aja. Oke, begitu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat obrolan malam ini. Nanti kita sambung di WhatsApp ya, diskusinya, tanya jawabnya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.